Apa sih kesepian itu? Sebenarnya kesepian itu agak bertentangan dengan yang diucapkan tadi. Kesepian itu adalah sendiri yang tidak diinginkan. Sendiri itu memang kadang kita menginginkannya untuk mencapai rasa tenang, untuk sedikit kabur dari sedikit keramaian. Tapi kesepian itu adalah sendiri yang banyak dihindari, yang kadang membuat kita merasa rapuh, membuat kita merasa lemah gitu. Tapi kembali lagi ke akarnya, kita lahir sendirian dan kita juga hidup ini harus berjuang sendirian. Seperti itu. Jadi definisi kesepian adalah sendiri yang tidak diinginkan. Begitu Bung Arab. Mohon maaf saya agak tengahi sedikit ya stepnya, Bung Tepe ini. Anda bilang tadi Anda lahir sendirian, Anda lahir di hutan? Enggak, maksudnya sendirian itu kan kita dari ribuan janin gitu kan, kita lahir ya, kok sendirian ya? Kan ada mak bapak kita, ada dokter, ada bidan ya. Kok jadi sendirian ya? Iya, makanya saya juga merasa agak bingung ya. Statement itu tadi ya. Statement tadi Anda lahir sendirian tuh, Anda lahir di mana? Anda Tarzan atau? Enggak. Saya koreksi ya, saya koreksi omongan tadi. Kita keluar dari lubang kencing mak kita sendirian gitu. Enggak juga, enggak dan sendirian. itu kebetulan bukan lubang kencing ya. Emang rahim. Iya, satu jalur ya yang saya tahu ya. Baik. Tapi apa pengalaman kesepian yang ini agak kontradiktif ya pertanyaan saya, agak sedikit menarik nih. Apa pengalaman kesepian yang bukan dihindari tapi Anda cari, Bung Tepe? Sendiri yang dicari, kesepian yang dicari. Pada saat kalau saya pribadi, pada saat saya merasa bahwa saya sudah terlalu kalah dalam setiap perlombaan atau pertarungan hidup yang saya jalani. Saya ingin sedikit mundur dan sedikit bermimpi lagi ke merajut tujuan-tujuan hidup apa lagi yang ingin saya capai, seperti itu. Dan itu adalah bentuk kesepian yang Anda cari ya, karena Anda membutuhkan itu untuk berpikir atau menenangkan diri. Baik. Dan apa yang terjadi selama proses kesepian yang Anda cari itu? Contoh, apakah Anda berbicara dengan diri sendiri? Apakah Anda flashback tentang masa lalu, tentang apa saja yang sudah terjadi? Atau Anda mungkin bodoh saja seperti ini? Coba, bagaimana Bung? Yang saya lakukan sebenarnya membuat saya menjadi POV orang ketiga dari apa yang sudah saya alami gitu. Contoh, saya berhadapan dengan seseorang yang membuat emosi saya terpancing. Saya mencoba mengingat-ingat kembali dan melihat dari sudut pandang orang ketiga. Sebenarnya apakah langkah yang sudah saya lakukan salah, atau apa yang saya lakukan itu benar, atau sebenarnya ada potensi-potensi lain atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu. Baik. Kalau Bung Arab sendiri, kesepian apa yang Bung Arab cari untuk hidup kesepian ini? Yang saya cari ya. Apakah merasakan itu? Justru itu yang paling sering saya lakukan sebenarnya. Despite atau selain saya, itu adalah hal yang paling saya takutkan di hidup saya, yaitu kesepian. Tapi selain saya, itu adalah hal yang paling saya takutkan di hidup saya, yaitu kesepian. Tapi lebih banyak waktu itu saya mencari waktu untuk kesepian. Contoh, tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan seperti ini pastinya. Bukan seperti ini. Tapi saya mencari hal yang produktif. Contoh kesepian itu saya lakukan ketika saya menulis lagu. Saya menulis lagu. Ketika saya menulis lagu, ketika ada lagu yang diberikan ke saya dan saya harus menulis liriknya, ceritanya, apapun itu.
Saya butuh kesepian. Berarti dari pengalaman Bung Arab, beberapa lagu yang sudah Bung Arab ciptakan atau Bung Arab tulis itu semuanya rata-rata dalam kondisi sendirian atau kesepian? Ya, 95%. Kenapa? Kenapa Bung Arab tidak bisa menciptakan pada saat ada orang atau ada seseorang di samping Bung Arab? Kenapa harus kesepian? Apakah harus merasakan sakit dahulu untuk bisa menuliskan sebuah karya atau harus tenang, suasana sunyi, tidak ada yang mengganggu pikiran? Sebenarnya apa yang Bung Arab cari dari kesepian itu? Saya tidak mencari, tapi saya berbicara dengan diri sendiri. Oh, Ketika berbicara dengan diri sendiri, terus merasakan lagunya, merasakan melodinya, dan saya sedang butuh ini, perasaan ini yang mau saya curahkan. oke, coba kita breakdown dari lagu yang sudah Bung Arab tulis yang dari curahan hati. Berarti pada saat Bang Arab menulis Sabun Doang itu pada saat berbicara dengan diri sendiri, Bung Arab. Sabun doang itu berbicara dengan diri sendiri. Kalau Bung Arab lagi butuh sabun, seperti itu. Itu bukan saya yang nulis kalau yang itu. Ya, waktu itu saya belum unlock skill itu ya. Oh, belum unlock yang skill untuk sabun doang, belum. Itu saya belum unlock skill itu. Jadi itu memang dituliskan ya. Dan Oke. di yang Oke, coba kita bedah lagu yang lain. Let's say lagu yang kita agak serius di Sweet Scar. Sweet Scar. Kita mungkin Sweet Scar agak bahasa Inggris dan ada beberapa pendengar yang tidak mengerti bahasa Inggris termasuk saya ya. Artinya apa? Coba dari Lati. Lati ada beberapa part yang ditulis oleh Bung Arab sendiri kan. Apa? Kok bisa Bung Arab berbicara dengan diri sendiri seperti yang dilirik lagu Lati? Gue lagi kameranya ngentot. Itu tentang pengalaman orang lain. Oh, tentang pengalaman orang lain, Iya. bukan pengalaman Bung Arab ya? Oh, jadi Bung Arab berbicara dengan diri sendiri tentang pengalaman orang lain. Iya, berkaca dari pengalaman orang lain. Jadi kalau ditranslate, I was born full, mungkin aja. Gitu, seperti itu. Ya, itu saya berkaca dari pengalaman beberapa orang yang saya temui ya. Iya. Kadang di mana lagu tuh nggak cuma tentang diri sendiri. Oke. Tapi ketika berbicara sama diri sendiri, oh iya saya pernah mengingat ada orang yang cerita ini tentang hidupnya dan saya menulis itu gitu. Oh, seperti itu. Jadi kesepian bisa menjadi karya. Bikin 2 slide bisa nggak sih? Bikin 2 slide cabi ya? Capek banget kiri kanan kiri Iya kanan. capek. Bikin 2 slide bisa nggak sih? Es? Bikin 2 slide. 2 apa? Kayak podcast nih. Nama programnya Radio ya. Tengah-tengah. Nih, cepet-cepetan ngambil gitu. Iya. Sambil menunggu 2 slide kita bisa baca komentar-komentar dari para pendengar yang ada di rumah sekalian yang sedang mendengarkan santai mungkin atau mungkin sedang di jalan menuju rumah Untuk sahur bersama keluarga. Betul. Dan juga mungkin sesuai dengan tema kita hari ini itu sahur. Iya. Siap-siap ya. Ini 3 ke bawah. Ke bawah. Start. Sahurnya sendiri. Kita bahkan sahurnya di rumah Untuk sahur bersama keluarga. Betul. Dan juga mungkin sesuai dengan tema kita hari ini itu sahur kesepian, sahurnya sendiri. Kita bahkan sahurnya sendiri gitu. Kalau menurut kalian apa itu kesepian? Bisa di-share kepada kita menurut kalian pribadi kesepian itu apa gitu? Apa definisi dari kesepian? Iya. Anjing, lambat cok. Ada yang bilang dari hidupmu kesepian adalah yatim piatu. Ada yang bilang kesepian
cepat kali ya. Kesepian itu tenang, ada yang bilang kesepian itu tenang Kan seperti kesepian yang tuh tenang. Bung bisa, Arab tadi. iya, bisa jadi memang dia cari, bisa jadi kesepian itu ya. Kesepian gak ada duit, itu miskin. Ada yang menarik. Tadi ada yang bilang bagaimana bang jika kita merasakan kesepian dalam keramaian. Ada beberapa orang yang merasakan itu. Apakah Bung Arab pernah merasakan kesepian dalam keramaian? Gak pernah, terlihat sekali memang Bung Arab tidak pernah merasakan hal itu ya di hidup ya. Kalau misalnya ramai, Bung Arab suka ngeblend gitu ya memang. Saya orangnya ngeblend. Sudah terlihat sekali memang. Saya orangnya ngeblend banget. Kalau lagi rame gini ngeblend. Apalagi dengan orang-orang yang Bung Arab kurang dekat itu Bung Arab bisa langsung ngeblend gitu. Langsung gue mau nggak kenal siapa sih bisa langsung pulang. Biasanya ya. Kesian itu bukan tergantung situasi dan kondisinya. Kalau untuk berkarya saya lebih memilih untuk kesepian. Kalau untuk berkarya, karena berkarya itu atau menulis sebuah cerita atau sebuah lagu atau apapun itu pasti berangkatnya dari keresahan. Keresahan utama masing-masing manusia kan beda-beda. Tekanannya pun beda-beda. Ketakutannya pun beda-beda. Kalau saya sudah bilang tadi, kalau saya paling takut adalah kesepian. Betul. Begitu. Dan itu pun sudah Anda alami juga, sudah Anda menjadi saksi juga. Dan semua yang sini juga sudah tahu kalau memang sudah di-admit ya sama semuanya ya, kalau memang ketakutan terbesar saya adalah Kesepian. kesepian. Kita selalu bilang seperti itu. Lalu Bung Arab sendiri bilang bahwa last season ini adalah sebuah perpisahan yang dimana akhir ini adalah sebuah perayaan. Tolong diulangi kata-kata Bung Arab. Oke. Perpisahan adalah perayaan. Kata-kata saya waktu itu sebenarnya lebih mengarah ke maratonnya sebenarnya, Iya, bukan ke hal lain. Ya coba diulangi. Waktu itu saya bilang di stream Anda ya, Iya, Bung betul. Tep ya. Saya bilang kalau hal yang menggambarkan Last season ini. Yaitu perpisahan adalah perayaan yang baru saja dimulai. Perayaan yang baru saja dimulai. Tapi jika kita membedah kata-kata itu, perpisahan pada saat season 3 ini berakhir, kita akan memilih jalan kita masing-masing, kita akan berjalan sendiri-sendiri dan otomatis sedikit kurang Bung Arab akan merasakan kesepian. Hal yang paling ditakuti oleh Bung Arab. Apakah Bung Arab masih bisa merayakan hal itu? Merayakan kesepiannya atau merayakan perpisahannya? Kesepiannya. Oh, Karena itu pasti efek dari sebuah perpisahan. uh-huh. Di last season ini udah pasti after ini semua selesai, let's say 62 hari lagi kita tidak ada tambahan waktu, maka kita harus berpisah. Mungkin Jod akan menikah dengan Grace, Gary akan menikah dengan Jess. Terbalik benar. Dan Posisi terbalik. beberapa member lain akan fokus dengan kehidupannya gitu. Apakah Bung Arab siap dengan hal itu? Seperti yang Bung Arab bilang sendiri, kalau ya kenapa itu menjadi alasan ini menjadi last season kan, tidak ada season 4, 5, 6. Karena kita akan fokus dengan kehidupan kita masing-masing. Apakah Bung Arab dari hati terdalam siap untuk merasakan kesepian itu? At this point, Bung TP anjay. At this point. At this point atau di At this point. Di titik ini itu sesuatu yang bukan lagi saya hindari, Bung TP. Oke. Bukan lagi suatu hal yang saya hindari atau tandingi. Tapi adalah sesuatu yang saya cari dan butuhkan. Begitu. Kenapa? Kenapa itu malah dicari? Padahal kesepian adalah hal yang paling ditakutin oleh Bung Arab.
Karena kalau saya tidak menghadapi ketakutan saya seumur hidup, Anda akan tetap takut. sama aja saya nggak hidup. Oke, nice quotes. Jika Anda tidak menghadapi ketakutan, maka sama aja Anda tidak hidup. Oke, hadapi ketakutanmu. Apakah Bung Arap udah punya rencana untuk menghadapi hal itu? Mungkin Bung Tepe memang kenal saya sudah cukup lama, cuma mungkin bodoh aja ya. Bodoh Saya kan atau- memang pura-pura bodoh di sini, Mak. Iya. Saya ada jawabannya. Iya, memang pura-pura bodoh aja atau bagaimana ya untuk menghadapi ini ya, Rapdio ini ya. Tapi saya adalah orang yang sebenarnya selalu punya rencana di kepala, Oke. Bung Tepe gitu. Atas hal apapun, Oke. even hal kecil yang Apa akan terjadi ke depannya? ya, dan untuk menghadapi apapun. Rencana itu hanya kanvas ya. Rencana hanya kanvas. Lalu Niat itu kuasnya. rencana hanya kanvas, niat adalah kuasnya. Dan tintanya itu nyalinya. Willnya, Willnya. nyalinya untuk melakukan hal itu. Wow. Wow. Kan saya sudah punya beberapa kanvas nih yang sudah bisa dibilang bukan selesai, tapi sudah saya pernah gambar. Sekarang saya butuh kanvas kosong lagi. Sama seperti statement Anda pada saat membakar silver plate button dan golden belly button ya. Ya, Give me a new one. ya. Oke. Iya, iya, iya. Kalau Mas Tepe sendiri, apakah ada rencana untuk kesepian? Enggak, jangan dong, jangan. Jangan. Jangan dong, kalau itu jangan. Balik lagi, kalau saya sebenarnya ingin merasa sepi beberapa saat, iya. Tapi mungkin hal yang membatasi saya untuk tidak melakukan hal itu basicnya adalah tanggung jawab. Saya sudah punya orang yang bergantung kepada saya, 2 bocah kecil, 3 bocah kecil yang bergantung kepada saya dan berharap yang terbaik dari saya. Jadi saya sudah di titik tidak bisa melangkah dengan hanya memikirkan diri sendiri. Seperti itu. Dan ya mungkin itu privilege yang saya punya sekarang. Ya. Bukan kebebasan. Tapi lebih ke tanggung jawabnya masih untuk diri sendiri. Begitu. Mungkin kalau sudah mempunyai keluarga seperti Bung, pasti akan beda. Saya harapkan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ada orang yang tepat dan diizinkan oleh semesta yang bisa bersama Bung Arap dan membangun keluarga kecil bareng Bung Arap, dan itu saya yakin pasti ada. Pasti ada. Kalau Anda meyakinkan pasti ada, tapi saya hindari bagaimana? Saya amat suka dengan quotes, apa yang tidak untukmu tidak akan pernah melewatimu, dan apa yang untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Sejauh apapun Bung Arap menghindari takdir, pasti akan kena juga. Karena konsepnya bukan seperti peluru yang bisa dihindari atau bola yang dilempar bisa dihindari, tapi takdir itu sebenarnya sudah bersama Bung Arap sejak Bung Arap lahir. Wow. Sama seperti pertama kali kita ngobrol ya, banyak hal-hal yang zaman dahulu Bung Arap deny, tapi seiring berjalannya waktu kita bersama bisa saling mengingatkan dalam berbagai hal. Semesta mempertemukan kita walaupun mungkin waktu itu Bung Arap menghindari atau kita terpisah jarak, tapi ya itu takdir. Seperti itu, Bung. Dan bisa dilihat ya dari kejadian atau pengalaman kami di sini, terus tentang topik ini, dan nyata
memang gak guna ya. Jadi agak bingung juga nyata. Ini memang butuh waktu yang lama dia untuk bisa apa ya? Bisa jump in ke topik ini ya. Dia membutuhkan sekitar 2 hari lah. Karena ya heart rate variability-nya, nafasnya cukup teratur. Udah tahap tenang dia. Gimana tadi? Gak bisa harus dari Pak Budi di. Oh, sorry. Belum. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Sekarang kita ubah sedikit. Bukan ubah, kita ke anonim lagi. Sinonimnya. Lawan kata. Lawan kata bener ya? Sinonim. Akronim. Anonim atau sinonim antara itu lah, lawan kata pokoknya. Lawan kata tuh akronim. Sinonim. Pantomim. Sinonim. Antonim. Oke, antonim. Itu banyak yang bilang antonim. Kita lawannya dari kesepian. Yaitu keramaian. Atau keributan. Oke. Sebenarnya lebih ke negatif ya kata-katanya, keramaian atau keributan. Saya lebih suka lawan katanya itu lebih ke kebersamaan daripada keributan atau keramaian. Karena dari tadi kesepian yang kita bahas adalah sendirian, kesepian yang kita bahas adalah hal-hal yang kita hindari atau kita takuti yang bersifat negatif. Kalau kita mencari lawan kata yang tepat untuk topik malam ini adalah kebersamaan. Kebersamaan ini bisa bersama orang yang kita anggap teman, orang yang kita anggap keluarga, atau bersama orang-orang yang kita cintai. Seperti itu. Kebersamaan seperti apa yang Bung Arab ingin bahas? Yang saya apa? Ingin bahas. Mungkin bukan yang saya ingin bahas, tapi yang saya impikan. Ya. Oke. Sesimpel mimpi saya tuh sesimpel kebersamaan saya dengan keluarga kecil saya dengan rumah yang sederhana di Jepang. Terus buka usaha, entah itu minimarket, konbini, atau toko kecil. Berarti jauh dari hingar-bingar selebritis, jauh dari hingar-bingar artis. Ya kalau bisa bikin konbini saya ngantri sih ya nggak apa-apa sih kayaknya. Oke. Cuma itu kan angan-angan dan cita-cita. Yeah. Belum tentu saya cocok dengan itu. Oke. Kalau kita menganalogikan hal yang paling simpel. Jika kita memberikan kemampuan untuk mengabulkan semua keinginan anak kecil, apakah Bung Arab akan mengabulkan semuanya? Bagaimana? Aku beri contoh, misalnya Bung Arab memiliki seorang anak, dan anak Bung Arab pertama minta buku, Bung Arab kabulkan? Yes. Anak Bung Arab minta komputer, Yes. Bung Arab kabulkan. Tapi bagaimana jika anak Bung Arab 5 tahun minta untuk Mama baru. mama baru? Anak Bung Arab umur 5 tahun minta untuk pergi ke luar negeri sendirian. Apakah Bung Arab kabulkan? Di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun. Anak Bung Arab minta, aku pingin ke luar negeri sendirian. Aku pingin, misalnya Bung Arab lagi di Jepang, aku pingin ke Indonesia. Aku pingin tahu negara asli mama papa seperti apa. Tapi aku maunya sendirian. Gak boleh ada yang jaga, papa mama gak usah ikut aku. Atau ayah bunda atau nanti Bung Arab disebut apa. Apakah Bung Arab kabulkan? Ya. Bung Arab siap dengan hal. Saya kabulkan dengan catatan dia tidak tahu kalau bapaknya siapa. Sendirian, naik pesawat sendirian.
pergi sendirian. Ya kan dia tidak tahu bapaknya siapa. Pada saat 5 tahun saya yakin dia belum tahu siapa ayahnya dan ayahnya bisa berbuat apa. Ya. Bung Arab siap dengan Saya hanya tinggal mengirim orang untuk menjaganya dari jauh. tidak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Kita memberikan analogi bahwa Bung Arab tidak bisa memberikan proteksi dari jauh itu. Dia benar-benar sendirian. Yang ingin saya bicarakan adalah yang Bung Arab inginkan soal keluarga kecil, impian ini pasti akan Bung Arab dapatkan pada saat Bung Arab siap. Semesta sedang menunggu waktu yang tepat, menunggu momen yang pas supaya Bung Arab merasa bahagia di waktu yang tepat. Contoh, pada saat kita tidak pernah merasakan sedih, kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Pada saat kita tidak pernah merasakan sakit, kita tidak akan pernah menghargai apa itu sehat. Dari semua sakit-sakit yang Bung Arab rasakan, dari semua kegagalan atau kepedihan percintaan yang Bung Arab dapatkan, itu akan membuat suatu kenikmatan yang besar pada saat nanti Bung Arab dapatkan. Tahu dari mana Anda? Itu manusia. Itu sifat dasar manusia. Tahu dari mana Anda saya akan mendapatkannya? Saya hanya memprediksi tapi tidak bisa memastikan. Saya bukan orang yang memiliki mukjizat atau karomah tentang masa depan, tapi yang saya baca tentang apa yang semua terjadi, mungkin kebetulan saya ada di 2 badai yang Bung Arab rasakan. Dari semua badai yang pernah Bung Arab rasakan, itu merubah Bung Arab jadi lebih baik. Karena kita semua sama-sama tahu kata-kata tidak cukup untuk merubah Bung Arab. Bung Arab harus merasakan sendiri sakitnya untuk bisa menjadi lebih baik. Dan pada saat itulah Bung Arab akan lebih pantas atau lebih cocok untuk mendapatkan yang terbaik untuk Bung Arab. She's the best. She's still the best. She will always be the best. Ya, itu kata-kata yang sering diucapkan seorang anak kepada ibunya pada saat kecil. Aku gak mau pisah dengan mama, aku gak mau pisah dengan ibu sampai kapanpun, sampai tua aku sama mama, sampai kapanpun aku akan sama ibu. Tapi in the end of the day, pada saat mereka menemukan pasangannya, mereka lebih memilih pasangannya daripada ibu. Ya, mungkin di POV Bung Arab, beliau masih yang terbaik. Tapi yang kita harapkan bersama, nanti ke depannya, Bung Arab akan mendapatkan yang terbaik untuk Bung Arab. Harapan yang baik, dan saya mau tidak mau saya terima harapannya karena itu baik ya. Gak mungkin saya tolak harapan-harapan baik dan doa-doa baik ya. Ya. Ya, ketika itu terjadi, Ketika itu terjadi, aku yakin Bung Arab akan jauh lebih menghargai apapun itu semuanya. kebetulan sudah. Ya, itu kita bisa bilang efek baik ya. Di hari Jumat cerah, di umur muda, itu semua pertanda bahwa semesta ingin memanggil dia lebih cepat karena semesta sayang terhadap dia. Karena semesta ingin dia di posisi yang terindah, sama seperti analogi paling gampang maraton. Bung Arab menyudahi maraton di posisi paling tingginya sekarang, di peaknya. Bukan pada saat downfall. Kalau misalnya lanjutin sampai 10, 11, 12 pasti akan ada penurunan. Orang akan bosan, orang akan jengah dengan maraton, orang sudah terbiasa dan mencari hiburan lain. Dan itu diakhiri, itu bukan happy ending. Kepergian beliau di posisi yang masih muda, itu saya rasa karena itu yang paling indah yang bisa dia rasakan, karena itu di masa terbaiknya. Karena
kita semua tahu beliau orang baik, orang yang murah senyum. Dan kita semua berharap semesta memberikan surga terhadap beliau. Dan itu yang saya percaya. Dia sekarang sedang bahagia. Cheers. Cheers. Bung Japet, boleh tolong ambilkan rokok saya dulu. Mohon maaf, Bung. Agak nyebrang ya Mas. Ya, kita kan lagi on air gitu kan. Lagi on air gitu. Lagi on air. Kita memang sama butuh katanya runner. leaderboardnya dikecilin katanya atau dihilangkan dulu sementara mungkin. Boleh. Sorry. Sama lagu mau diganti apa? Ini menurut saya udah cukup sih. Cukup ya? Udah pas. Pada minta lagu diganti tadi. Ginian memang mainan lu. Gua akuin mainan lu, ini mainan lu. Mainan lu ini begini mainan lu, gua akuin. Bukan podcast, ini namanya Radio 19,87 FM. Percayalah, dulu saya pernah ngobrol-ngobrol seperti ini sampai 2 jam ya di Discord. Jadi sedikit lebihnya saya mengetahui siapa Bung Arab ya. What do you mean? Saya yakin Bung Arab sekali lagi tipe orang yang tidak bisa langsung percaya dengan apa yang diomongkan oleh orang. Sampai Bung Arab merasakan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri tentang hal yang sudah diberitahukan sebelumnya. Contoh, Bung Arab gak akan percaya kalau Jepang itu indah sampai Bung Arab pergi ke Jepang sendiri. Walaupun dari cerita sebelumnya bla bla bla, wah Jepang ini, oh enggak. Begitu Bung Arab ke sana, oh iya, ternyata beneran indah. Contohnya seperti itu. Tipe orang yang seperti itu. Ya, tidak ada apa-apa di kepala saya ya. Ya. Tapi ada, kalau aku boleh track back ke masa lalu, ada satu hal yang paling berubah dari Bung Arab. Apa itu? Jika dibandingkan dengan let's say 4 tahun lalu. Pendekatan. Pada saat kita ngobrol berdua, Bung Arab selalu menghindari pendekatan-pendekatan yang berbau mistis atau tidak logis. Bung Arab selalu berharap logis. Tapi semakin kesini, Bung Arab mulai bisa mendengarkan pendekatan-pendekatan yang berbau tidak logis dan kepercayaan. Itu hal yang paling berubah yang saya rasakan dari Bung Arab dari 4 tahun ke belakang. Saya rasa itu bukan perubahan ya, tapi itu kebutuhan aja. Ya, memang itu yang dibutuhkan setiap manusia yang hidup di dunia. Karena kita tidak bisa melogiskan semuanya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Mistis. Nggak ada yang bahas mistis. Nggak ada mistis, bukan mistis. Bukan kayak gitu pendekatannya. Contoh takdir, Bung Arab dulu tidak percaya dengan takdir. Contoh jodoh, Bung Arab rasa jodoh itu di tangan dia dulunya. Ya like that lah. Yang paling, ini terlalu masa lalu ya, nggak usah dibahas, bahaya. Tapi kalau saya boleh bertanya
sekarang di posisi ini, di hari ini dengan Bung Arab yang sudah mengalami 2 badai, saya tanyakan sekali lagi, menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nahkoda? Apa hubungannya sama kesepian dan Ini tentang perubahan yang Bung Arab rasakan. Saya ingin menanyakan hal yang pernah saya tanyakan dulu, dan saya bertanya sekali lagi di hari ini dengan pertanyaan yang sama. Menurut Bung Arab, apakah sebuah kapal bisa dikendalikan oleh 2 nakoda, 2 kapten? apa jawaban gue waktu itu? Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. Tidak lah, Jawaban Bung Arab waktu itu bisa. satu kapal. Satu kapal dikendalikan oleh 2 No, kapten. jawabannya tidak. Waktu itu Bung Arab menjawab bisa. Itu perubahan yang paling besar. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dan Bung Arab mempercayai hal itu sekarang ya. Waktu itu kita debat hampir sejam tentang hal ini. Saya masih ingat. Oh, shit. Oh, bukan kapal ini ternyata. Kapal yang berbeda ternyata. Ya. Kita debat Oke, panjang. iya, tidak bisa. Tidak bisa. Satu kapal tidak bisa dinahkodai oleh 2 orang ya. Tapi memberikan kepercayaan Sementara. untuk sementara atau untuk di beberapa sisi, iya. Ya, saya setuju juga kalau seperti itu. Tapi kalau untuk Hak penuh. hak penuh atas satu kapal untuk di nahkodai ya. Nahkoda bukan berarti nyetir ya. Nahkoda Yang memutuskan. ya itu tidak bisa. Ya. Walaupun kita sekarang di season terakhir ini sudah nggak main kapal-kapalan ya. Ya, tidak Tapi main ketika kita sudah tidak main kapal-kapalan, malah kita dianim-animkan. Ketika kita main anim-animkan, Nggak ada malah yang kita tidak di kapal-kapalin. Coba, Kok kebalik memang? kok kebalik ya? Memang orang-orang ini memang agak aneh ya, Bung ya. Melihat sosial media sekarang ini. Jujur saya merasa aneh waktu itu. Bahkan kita sendiri muak dengan Kapal-kapalan saya ya. kapal-kapalan itu. Bukan dari bahkan yang muak itu dari internal. Dari internal gitu. Iya. Sekarang pada saat kita udah akhirnya tidak main kapal-kapalan, loh kok di kapal-kapalin, kok dianim-animin, memang agak aneh ya. Memang gitu. agak aneh, memang konsep Gitu. cara berpikir mereka tuh aneh karena itu sudah terjadi dari season 1 gitu. Tapi seperti yang kita tahu bersama ya, last season ini keuntungan yang paling nyata menurut saya adalah kita jadi tahu sifat orang yang di luar circle kita. Kita jadi tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa orang yang awalnya bilang ingin mendukung tapi ternyata menjatuhkan, dan siapa orang yang awalnya kita kira menjatuhkan tapi ternyata mendukung kita mati-matian. Dari seluruh badai yang menerjang kita saat ini, kita jadi tahu sifat asli manusia. Itu menurutku privilege yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak di posisi yang sekarang ya. Please banget yang tadi yang kapal di klip dong please. Ya itu ya juga, klip juga kita tidak bisa atur ya. Clipper mau ngeklip yang mana, lalu yang viral yang mana, yang FYP yang mana, kita tidak bisa atur selama ini. Motherfuckers. Bahkan sebatas mimpi buruk pun bisa viral ya. Iya. Kita tidak bisa atur kan. Hal-hal yang kita anggap lucu atau kita anggap seru kok nggak FYP gitu Iya, kan. tapi malah yang saya diem, saya ngimpi mas. Saya ngimpi. Itu bisa. Itu ya, memang agak aneh nih sosmed sekarang, tapi nggak apa-apa, semua kita bisa terima karena sekali lagi sesuai sama briefing saya di awal ya, kalau kita ini mempunyai universe kita sendiri ya. Jadi mungkin mereka adalah sang penulis manganya, Mungkin mereka adalah kreatornya. autornya, bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Ya, ya. Kenapa? Abung Ala ingin ikut? Lagi meeting Bung Ala ya? Sebut-sebut megang orang sih. Orang iri itu, no.
No, 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 no. Tidak ada orang iri ya. Menurut saya apapun itu, saya setelah berhadapan dengan banyak hal, banyak kejadian dan apa segala. Oh, saya lupa kalau saya harus balik ke core saya lagi. Yaitu setiap orang nyari makannya beda-beda. Cara cari makannya berbeda. Cara cari makannya beda-beda. Cara bertahan Dan hidupnya berbeda. salah atau enggaknya, moralitasnya terletaknya di mana. Saya meletakkannya di toples yang ini, belum tentu dia meletakkan di toples yang sama. Karena kuenya pun berbeda. Iya. Jadi itu tergantung sudut pandang dan moralitas, penilaian moralitas pribadi masing-masing. Tapi kalau dilihat, tapi kalau bahasa moralitas, menurut saya memang sudah tidak ada moralitas ya. Mungkin bagi mereka itu masih di tahap bermoral, mungkin. Iya, mungkin bukan bermoral, mungkin mereka hanya tolol atau hanya nggak paham kalau ada yang namanya hukum di Indonesia ini gitu. Ya, Itu dan kebetulan banget kalau kata kalian, kata Bung Tepe juga, kata semua di sini juga, kebetulan saya tidak punya waktu luang. Andai saya punya waktu luang. kalau saya boleh menjelaskan tentang hukum sedikit, karena sedikit saya mengerti tentang hukum. Jadi, apa itu hukum? Hukum itu mengatur kebebasan kita supaya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita bebas untuk berbicara selama orang lain tidak terganggu atas apa yang kita bicarakan. Kita bebas untuk berteriak selama orang lain tidak terganggu dengan apa yang kita teriakkan. Kita bebas untuk melakukan apapun, berdansa, berjoget, atau apapun selama orang lain tidak dirugikan. Jadi, kalau kita ngomong hukum, coba dipikir lagi tentang apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Apakah itu mengganggu kebebasan orang lain untuk tidak diperlakukan seperti itu oleh Anda? Tidak ada yang lagi menyindir ya. Ini lebih ke general saja sih. General. Komen-komen, foto-foto AI, foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan. Ya. Lebih ke arah sana sih. Kalau foto-foto yang tidak seharusnya disebarkan, saya selalu langsung DM ya. Tolong di take down atau saya urus. Saya selalu seperti itu. Karena ada hal-hal yang memang kita semua sepaham bahwa itu bukan hal yang pantas untuk disebarkan atau bahkan dibercandakan. Tapi ya balik lagi, kebetulan saya tidak punya waktu luang nih gitu. Jadi selama kebetulan itu masih ada, mungkin pendengar-pendengar di sini bisa mulai berpikir ulang. Oke, jika Arab tidak punya waktu luang, saya dan banyak pengacara-pengacara yang mendukung atau pro ke Arab itu punya banyak waktu luang ya. Jadi tolong dipikirkan lagi. Tapi kan itu kan tidak bisa di correct me if I'm wrong. Tidak bisa dilanjutkan atau dilakukan tanpa ada pelaporan dari orangnya langsung kan? Oke, yang saya bahas di sini itu bukan yang ke delik aduan, tapi ke memang yang jelas-jelas itu pidana. Ya memang pidana jelas. Jadi pidana itu ada yang delik aduan, yang dimana yang merasa dirugikan atau korban itu harus melaporkan baru itu menjadi kasus. Dan ada juga yang walaupun yang dirugikan atau korban tidak melaporkan itu tetap menjadi kasus. Contoh paling sederhana, pembunuhan. Walaupun keluarga korban bilang nggak apa-apa lah, yang bunuh nggak usah dituntut, hukum tetap berjalan. Enggak. Seperti itu. Jadi yang saya maksud di sini adalah yang jelas-jelas menggunakan
bisa dibilang foto-foto atau menggunakan hal-hal yang tidak layak yang digunakan untuk disebarluaskan dan dijadikan bercandaan, padahal itu berkaitan dengan duka seseorang, itu masih bisa dilanjutkan tanpa ada aduan seperti itu. Oh shit. I didn't know about that. Ya. So ya, teman saya punya banyak waktu luang. Dan banyak pengacara-pengacara di luar sana yang mungkin pro ke Arab atau pro ke kita juga punya banyak waktu luang untuk menghadapi hal ini. Selama itu cuma sedikit bercandaan dan menurut kita masih dalam batas moralitas, walaupun itu udah paling ujung, oke. Tapi kalau sudah ini keterlaluan, saya akan DM pribadi, saya akan kontak pribadi jika tidak. Dan sudah Anda lakukan? Saya lakukan. Sudah Anda? Saya lakukan. Sudah? Selalu saya lakukan. Kalau tidak seperti itu mereka. Gua nggak tahu. Iya ya sudah. Itu Anda tidak perlu tahu. Saya sendiri terusik jika ada foto-foto yang tersebar dan dijadikan bercandaan, jujur saya terusik. Dan itu tidak sepantasnya. Karena itu Sedang terjadi gitu. Di luar dari tidak punya waktu ya. Gitu. adalah batasnya tentang apa yang kalian lakukan. Ada ya, baru tahu. Ada, pasti ada batasnya. Ada celahnya ya? Banyak celah. Banyak. Jadi jangan berlindung di balik, wah ini kan internet saya bebas berpendapat. Oh tidak seperti itu. Kita hidup di negara hukum yang semuanya diatur oleh hukum. Ya kita memang bebas berpendapat, kita memang bebas memposting apapun sampai postingan itu tidak melanggar hak orang lain untuk bebas juga. Ya memang selama ini Arab selalu menggunakan hukum karma ya. Kayak oh ya udahlah biar semesta yang membalas gitu. Ya faktanya semesta punya caranya sendiri untuk membalas orang-orang yang kelewat batas. Selalu punya caranya sendiri. Mohon dicatat ini bukan ancaman tapi ini sebuah peringatan tentang orang-orang yang kurang memakai akal sehatnya untuk memposting apapun itu di internet. Dalam hal ini bisa berupa menyebar hal-hal yang tidak seharusnya disebar, bahkan dijadikan bercandaan. Cuma di batas itu concernku. Apakah Anda tahu siapa yang menyebar pertama kali? Sudah saya selidiki, itu ada kebocoran. Fuck. Itu ada kebocoran dari pihak yang tidak bisa saya sebutkan, yang bisa disebut kelalaian, tapi itu tidak seharusnya disebarkan. Karena itu seharusnya cuma di ranah privat. Di ranah privat, let's say aku memfoto, ku sebar ke Bang Reza gitu kan. Lalu Bung Reza HP-nya hilang atau dicuri, terus foto itu disebarluaskan. Itu seharusnya masih di ranah privat. Ya. Kalau ini Arab 2018-2019 mungkin udah dar-der-dor kali. Gue udah dari dulu diem saya. Ya, Arab. Dari dulu saya diem. Cuma kejadian ini semua membuat saya lebih diam lagi. Satu hal yang saya pelajari dari Bung Arab ya, mungkin pendengar setia radio di 19,87 FM.
Satu hal yang saya pelajari dari Bung Arab, membalaskan dendam itu tidak akan ada habisnya. Diam lebih berharga daripada kita menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk membalas apa yang mereka berbuat kepada kita. Because I think gini, the cycle must be stopped. Itu menurut saya. Cycle balas dendam itu ya. Harus stop. Tapi tenang, karma itu nyata. Kau jahatin orang, misalnya kau jahatin orang, Kau orang jahatin. itu balik jahatin kau kesel lagi, dendam lagi, kau balas jahat lagi, begitu terus cycle gitu. Dan dari dulu saya berprinsip dijahatin, ya udah, cycle-nya berhenti di saya. Sudah, tidak usah dilanjutkan, karena akan berbalik lagi kalau enggak gitu, dan enggak akan ada habisnya. Tapi faktanya bukan berarti pada saat cycle itu berhenti, orang-orang bisa bebas. Karena akan ada algojo yang datang, yang muncul, yang tidak memiliki niat jahat, tapi memiliki niat untuk membenarkan. Akan selalu ada algojo-algojo itu. Bahkan di luar lingkungan kita selalu ada. Karena karma itu nyata. Itu faktanya. Coba bagaimana menurut teman kami? Ya, udah pindah posisi ya teman kami ya. Ya, teman kami sudah pindah posisi ya. Lebih nyaman, lebih tenang. Itu ada kata-kata bagus dari salah satu pendengar radio. Stop hate to hate. Itu salah satu mungkin hal yang bisa merangkum dari Mas, ganti kameranya mas. dari yang Arab Sik katakan tadi. Berhenti membenci kepada kebencian. Dan yang menarik itu adalah ketika saya berbicara dengan Bung George ya. Yang sedang mendengarkan kita ya di sini. Dia sedang fokus lagi mendengarkan kita ya. Dari Bung George ini sempat bilang ke saya ada gini. Ya, Anda mana tahu? Anda tahu apa? Kalau karmanya sudah kena. Nah. Mungkin mereka hidupnya tidak bahagia. Yes. Mungkin mereka hidupnya tidak tenang. Yes. Mungkin mereka terjadi sesuatu di dalam diri mereka atau keluarga mereka yang Membuat mereka sedih. membuat ya apapun itu gitu. Ya. Jadi nggak perlulah membuang Waktu dan energi, tenaga. waktu untuk membalas satu sama lain. Ya. Itu yang melengkapi puzzle yang saya bicarakan tadi, yaitu the cycle must be stopped. Yes. Di saya. Ya. Itu. Bukan Anda yang membalas, tapi semesta pasti membalas. Mungkin kita nggak tahu. Itu karma. Iya, mungkin dia berak kayak kunyit, Atau ubur-ubur bisa keluar. bisa. Ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi ada yang menarik lagi nih. Apa itu? Bung Arab? Ya, mungkin kita sekarang lebih ke fokus ke bukan ke kita berdua ya, atau ke sini ya. Karena sekali lagi ini kita beda universe ya. Oke. Tapi sayangnya penonton setia kita itu justru malah karena kebaikan mereka, karena mereka sayang sama kita, karena mereka sayang sama semua yang ada di sini, sayang sama
season terakhir ini. Mungkin dari yang nonton season 1, 2 atau enggak yang baru juga dan sudah sayang. Ada rasa ingin membela Iya. dengan apa yang terjadi atau kegaduhan yang ada. Dan menurut saya itu tidak perlu. Oke. Menurut saya pribadi itu tidak perlu karena sekali lagi saya akan ulang ini berkali-kali. Kalau kita di sini itu sedang membuat memories. Kita sedang bersenang-senang di sini. Masa iya setengahnya yang diingat itu Ya. kegaduhannya. Iya, iya. Itu menurut saya. Jadi kalau mau solid, kalau mau pakem, udah cuek aja. Persetan sama yang terjadi di luar, sama omongan-omongan yang masuk, apa segala. Ya, let's just make our own memories. Analogi paling simpel mungkin yang dimaksud Bung Arab itu pada saat kita memposting video atau foto kita sedang tertawa. Pasti ada aja komen yang nggak suka dengan tawa kita atau cara kita tertawa. Ya sudah, yang penting kita bahagia. Kita bahagia bareng, kita tertawa bareng. Nggak perlu terlalu membela kita terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang mungkin jauh dari kata iri. Mungkin mereka itu cara mereka untuk hidup, nggak usah terlalu dipikirin. Ya udah, yuk kita seneng-seneng aja, nggak perlu membuat perdebatan di internet seperti itu kan Bung Arab ya. Kita have fun bareng. Karena ngapain? Buat ngapain? Karena tidak akan pernah berguna atau tidak akan pernah berhasil untuk mengubah sesuatu atau pandangan orang lain yang sudah tidak suka akan sesuatu. Itu hanya membuang waktu. Oke. Dan tidak akan jadi sesuatu. Masuk akal. Kalau udah tidak suka, ya sudah. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka. Let them be. Let them be. Dan saya ingin memperjelas bahwa yang dimaksud Arab membuat memories itu jelas bukan di antara kita bersembilan saja atau kita serumah ini bareng kru, tapi bersama kalian juga. Karena basicnya tentang apapun yang kita semua lakukan di sini pasti untuk kalian juga, bukan untuk kita sendiri saja. Jadi yuk kita senang-senang bareng, yuk kita have fun bareng. Gak perlu saling serang, nggak perlu saling kayak ini ayo kita gabung buat ngapain, buat apa segala. Kesel boleh, wajar, manusiawi. Kesel manusiawi pasti. Cuma kalau untuk kayak membela secara berlebihan, I don't think it's needed for me atau untuk kami di sini. Oke, ini saya berikan sebuah gambaran. Kalau yang saya lakukan, begitu saya melihat hal-hal seperti itu, senyum, ya udah scroll aja, ya udah cuekin aja gitu. Kalau Bung Arab bagaimana? Kalau melihat hal-hal yang seperti itu, ya udah dicuekin aja, scroll aja gitu. Let them be gitu kan. Tidak perlu dibalas, tidak perlu dikomen, tidak perlu di-react, tidak perlu apapun itu. Kalau Bung Arab, apa yang Bung Arab lakukan ketika Bung Arab melihat hal seperti itu untuk memberikan contoh terhadap para pendengar radio yang ada di rumah atau mungkin lagi di jalan? Beberapa ada yang saya skip, beberapa juga ada yang saya jadikan ini ya peringatan, pelajaran. Oh iya kali ya saya terlalu lebay. Oh iya kali ya mungkin saya terlalu diini-iniin. Padahal tidak gitu. Karena acting untuk tidak acting tuh sulit sekali. 24 jam no cuts. Apapun yang kita rasakan di sini kelihatan semua.
Jod capek dia tidur. Mike capek dia diem. Ibot capek dia kabur ke belakang. Gary capek marah-marah. TP capek pesan makan enak. Betul? Betul, betul. Saya sedih, saya tiba-tiba ketawa terus diem, tiba-tiba nangis, ya itulah memang saya. Itu yang terjadi dan Itu yang terjadi. Iya. Ya udah. Dua hal yang harus diperhatikan oleh para pendengar radio. Yang pertama, kita semua di sini saling mengingatkan. Kita semua di sini juga melihat apa yang ada di luaran sana, komentar-komentar dari para pendengar radio. Kita juga mendengar dan saling mengingatkan. Jika itu memang berlebihan, pasti kita akan sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk menghentikan. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, dari semua yang terjadi, dari semua apapun yang terjadi yang kalian lihat, saya masih suka dengan kata-kata Bung Arab. Kalian tidak pernah merasakan berdiri di sepatu yang sedang kita pakai saja. Karena itu kalian bisa ngejudge seenak jidat kalian. Kalian tidak pernah berada di posisi kita. Kalian tidak pernah berada di posisi Arab saja. Kalian Kalau ini kan pembelaan ya. ya Kalau beliau ini sedang membela nih. Subjektif nih. subjektif memang. Dia sangat Tapi, subjektif soal ini. Dari awal sampai hari ini dia pun masih subjektif. Begitu pula semua yang di sini. Cuma cara nunjukinnya beda-beda aja. Cuma kalau dari gua pribadi, I just wanna give a pray to every single of you yang memang amit-amit nantinya akan merasakan duka atau grief, tapi lagi ngecengin gua atau lagi memanfaatkan momen ini untuk ngapain, menghina dan sebagainya. I just want to pray, semoga ketika kalian amit-amit mendapatkan momen tersebut, kalian bisa dapetinnya dan melewatinya dengan lebih mudah daripada saya. amin. Amin. Karena sejatinya manusia normal tidak ada yang bisa acting untuk grief. Sejatinya. Ya semoga kalau kalian mengalami hal yang sama bisa lebih easy, bisa lebih ease the pain. Dan mungkin di sini juga I want to say sorry kalau misalnya cara grief gua itu terlihat lebay Atau mengganggu kalian? atau mengganggu Mungkin kita kembali ke topik yang tadi Bung Arab ingin sampaikan ya. Kenapa kita ke topik sini ya? lu monyet. Gua Tentang kebersamaan. Sebenarnya yang Bung Arab rasakan ayo. terhadap apa yang terjadi. Saya pun ambil rokok dulu bentar ya. Ya, Saya pun lanjut. ya kan nanyanya ke Bung Arab. Ini kan di sini. Kan, karena itu kita perlu Japet sebenarnya untuk ngambil rokok, tapi Japet kelihatannya agak malas ya untuk dimintain tolong ngambil rokok ya. Lagi main dia. Ya.
tentang kebersamaan. Sebenarnya menurut Bung Arab, yang Bung Arab rasakan dengan maraton last season ini soal kebersamaan itu bagaimana? Di maraton last season ini soal kebersamaan yang Bung Arab rasakan itu bagaimana? I don't know. I do this because I have to. I had to. Kenapa Bung Arab merasa harus melakukan hal ini? Udah rahasia umum lah. Ya, Apa itu? legacy yang beliau tinggalkan. Oke. Kalau gua mundur dengan segala yang sudah di-prepare, ini semua kayaknya terlalu egois. Tidak, karena kita semua pasti paham kalau ini mundur, kalau ini bahkan batal, kita semua paham. Tidak ada yang merasa Bung Arab egois in the first place jika Bung Arab memundurkan atau bahkan membatalkan last season ini. Semua paham. Kita bersembilan atau kita berdelapan atau bahkan orang-orang di balik layar, kita sebut kru, semua akan paham. Tapi diri gue di masa depan gak akan bisa nerima itu. Oke. Lalu soal kebersamaan, apakah Bung Arab merasakan kebersamaan yang bisa membuat Bung Arab happy di last season ini? Sejauh berapa hari ini? Ini hari keberapa sih? 17? 21. 21. Hari ke-21. Apakah Bung Arab merasakan hal itu? Apakah Bung Arab sudah happy? Kebersamaan. I'm focusing on you guys. Semuanya. Gue lebih fokusin ke kaliannya aja. I'm a type of person yang kalau ngelihat sesuatu yang indah itu gue jarang abadikan. Gue lebih memilih untuk tidak mengabadikan. Contoh, kembang api, dar, bagus. But I chose to Menikmati dan melihat. concert, big concert. Ya. I chose to watch. Instead of Oke. ada beberapa kali, ada enggak kayak 100% kayak gitu, kayak Porter Robinson juga gue ada beberapa kali tapi habis itu gue minta tolong Matt gitu. Yang sekarang gue lagi lakukan ya gitu, gue melihat kalian gitu, melihat gitu kayak Dari apa yang Bung Arab lihat, dari apa yang Bung Arab dengarkan, dari apa yang Bung Arab rasakan setiap harinya, apakah Bung Arab happy dengan apa yang terjadi di sini last season ini? Kalau kita ambil analogi, Bung Arab sedang nonton konser, Bung Arab nggak fokus untuk mengabadikan dengan foto, Bung Arab sedang melihat, mendengarkan, merasakan. Apakah Bung Arab happy dengan apa yang Bung Arab lihat selama 21 hari ini? Happy-nya karena gue mengambil keputusan yang tepat, yaitu tetap berjalan. Mungkin kalau tidak, nggak tahu. Ya, Nggak ada yang tahu gue di mana. kita dimanapun gak ada yang tahu. Exactly. Pertanyaan terakhir yang terkait dengan dua hal yang sedang kita bahas. Lalu kenapa saya melihat beberapa kali Bung Arab merasa kesepian dalam kebersamaan ini? Ada beberapa titik Bung Arab kesepian dalam kebersamaan ini.
I just miss her. I just lost my one piece. That I thought as one piece, maybe. I just miss her. Every single time that moment hits me, I'm numb. I feel numb. But what kept or keeping me sane itu ini semua. Ini semua. Oke. Tapi mewakili 8 yang lain, kita akan selalu mengingatkan Bung Arap bahwa One Piece yang sudah hilang itu tidak akan bisa Bung Arap dapatkan lagi. Tapi Bung Arap, kita doakan semua dan kita yakini akan mendapatkan yang lebih indah. Walaupun Bung Arap sekarang denial tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih baik. Tapi kita semua berharap Bung Arap bisa mendapatkan penggantinya. Bukan pengganti, lebih tepatnya No one can replace her. mendapatkan pasangan yang sesuai, yang bisa membahagiakan Bung Arap, yang ada di samping Bung Arap ke depannya. Amin. Ya, terima kasih pendengar radio yang udah di rumah.